Halo guys, apa kabar? Di video kali ini, Revsuto Mix Random akan memberikan informasi tentang drama Jepang terbaru, yaitu Yu Yu Hakusho, bergenre action, adventure, komedi supernatural, yang akan ditayangkan di Netflix mulai tanggal 14 Desember 2023, dan menurut informasi, hanya 3 episode saja guys. Diadaptasi dari serial manga Yu Yu Hakusho karya Togashi Yoshihiro, yang diserialkan di Weekly Shonen Jump dari bulan Desember 1990 hingga bulan Juli 1994. Lalu diserialkan di Amerika melalui Shonen Jump Fest dari bulan Januari 2023 hingga bulan Desember 2009. Kemudian diserialkan menjadi anime ditayangkan di Fuji TV Jepang dari bulan Oktober 1992 hingga bulan Desember 1994. Lalu mendapatkan lisensi Amerika oleh Fun Animation pada tahun 2021. 2 film animasi, original video animation OVA, lalu game PS2 dan game PS4 Jump Force. Menceritakan tentang seorang siswa nakal dari SMP Sarayashiki, yaitu Urameshi Yusuke, yang selalu berperilaku sangat buruk, yang sama sekali tidak memiliki sisi positif di dalam kehidupannya. Tapi, Urameshi Yusuke meninggal dalam kecelakaan mobil ketika menyelamatkan seorang anak kecil. Lalu, roh Yusuke disambut oleh Grim Reaper versi yang tidak biasa, seorang wanita muda yang ceria yaitu Botan. Botan memberitahu Yusuke kalau tidak ada seorang pun di dunia roh yang mengira Yusuke akan mati, mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan seorang anak kecil. Mereka tidak mempunyai tempat bagi Yusuke di surga atau neraka karena kematian Yusuke yang mendadak. Dunia roh juga takjub bagaimana Yusuke yang dikenal karena sikap buruknya bisa menyelamatkan seorang anak laki-laki. Dan karena alasan ini, Yusuke diberi kesempatan untuk hidup kembali. Botan menjelaskan kalau Yusuke bisa hidup kembali, tapi awalnya Yusuke menolak. Tapi karena melihat ibunya yang sedih dan putus asa di upacara kematian Yusuke, lalu melihat Keiko Yukimura yang menangis terseduh-seduh, Kazuma Kuwabara yang muncul marah dan kesal karena Yusuke meninggal sebelum mereka bisa menyelesaikan pertempuran mereka, serta anak kecil yang diselamatkan Yusuke juga muncul. Akhirnya Yusuke memutuskan untuk kembali. Setelah sejumlah tes yang diberikan kepada Yusuke dari Konma, putra penguasa dunia bawah, Yusuke dihidupkan kembali dan diangkat menjadi detektif dunia bawah, detektif dunia roh, dan menugaskan Yusuke untuk menyelidiki aktivitas supernatural yang melibatkan setan di dunia manusia. Selama misi, Yusuke bertemu dengan monster Kurama dan Hiei. Lalu ditambah sahabat Yusuke yaitu Kazuma Kuwabara. Mereka berempat memecahkan banyak kasus di dunia roh. Kemudian, Urameshi Yusuke melakukan perjalanan ke pegunungan untuk mencari master seni bela diri wanita tua yaitu Genkai. Bersama dengan Kazuma Kuwabara, Urameshi Yusuke bertarung melalui turnamen yang diselenggarakan oleh Genkai. Takumi Kitamura sebagai Urameshi Yusuke. Urameshi Yusuke adalah siswa nakal dari SMP Sarayashiki. Yusuke tumbuh di lingkungan yang sangat terabaikan. Yusuke pemarah, impulsif, tanpa ampun, dan suka mengintimidasi orang-orang yang takut padanya. Yusuke suka bertarung, tapi Yusuke masih mempunyai rasa keadilan karena Yusuke tidak menoleransi pelaku kejahatan dan selalu memiliki tekad yang kuat untuk menangkap atau bahkan memukuli pelaku kejahatan demi melakukan hal yang benar. Kemudian setelah kematiannya, Yusuke dibangkitkan kembali oleh Konma untuk menjadi detektif roh yang bertugas melindungi dunia manusia dari berbagai ancaman supernatural. Bersama dengan teman-teman terdekatnya serta sekutu terbesarnya seperti Kazuma Kuwabara, Yoko Kurama, Jagan Shihei, Keiko Yukimura, Genkai, Konma, dan Botan. Yusuke juga merupakan pemimpin de facto tim Urameshi dan orang umum yang harus diwaspadai ketika keadaan menjadi sulit. Suhei Usagi sebagai Kazuma Kuwabara. Kazuma Kuwabara adalah siswa nakal kedua dan memproklamirkan diri sebagai pang di SMP Sarayashiki, dan Kazuma Kuwabara selalu berusaha merebut posisi Yusuke Urameshi sebagai yang nakal di sekolah. Kazuma Kuwabara rival abadi Yusuke Urameshi. Kazuma Kuwabara mengaku belum pernah kalah dalam pertempuran hingga bertemu Yusuke Urameshi. Tapi Kazuma Kuwabara marah dan kesal karena Yusuke meninggal sebelum mereka menyelesaikan pertarungan mereka. Kuwabara yang memiliki intuisi roh yang tinggi mampu berkomunikasi dengan roh Yusuke dan membantu Yusuke melewati tes untuk menjadi detektif roh. Kuwabara membantu Yusuke dan bertemu dengan Kurama dan Hiei, dan mereka berempat memecahkan banyak kasus di dunia roh. Tapi setelah melihat Yukina, Kuwabara jatuh cinta pada pandangan pertama, namun tidak menyadari kalau Yukina adalah saudari kembarnya Hiei.
Kuwabara menghormati Kuruma sebagai teman yang bijaksana dan dapat dipercaya, tapi Kazuma Kuwabara tidak menyukai Jaganshi Hiei, dan keduanya akan dengan mudah menyebutkan kebencian dan ketidaksukaan mereka antara satu sama lain, meskipun sebenarnya jauh di lubuk hati mereka adalah teman. Jun Si-son sebagai Yoko Kurama atau sebagai Minamino Shuichi. Yoko Kurama rubah iblis yang bergantung pada manusia. Yoko Kurama adalah seorang pemuda tampan yang lembut yang bisa disalahartikan sebagai seorang gadis. Namun identitas aslinya adalah iblis rubah. Dulu, Yoko Kurama adalah seorang pencuri di dunia iblis. Yoko Kurama diburu oleh tim pertahanan khusus di dunia roh dan terluka parah. Setelah itu, Yoko Kurama melarikan diri ke dunia manusia dan menanamkan rohnya ke dalam janin manusia dan menjadi Minamino Shuichi. Awalnya, Kurama berencana untuk tinggal di dunia manusia cukup lama untuk mendapatkan kembali energinya. Sampai suatu ketika, melalui tubuh Minamino Shuichi, Kurama belajar empati terhadap manusia dan cinta pada ibu manusianya karena sebuah insiden. Kurama sudah menjadi Minamino Shuichi, seseorang yang berpikiran tenang, cerdas, dan memiliki prestasi akademis yang sangat baik. Minamino Shuichi juga memiliki kemampuan untuk secara bebas mengendalikan tanaman atau memanggil tanaman dari dunia iblis. Minamino Shuichi bisa juga dengan bebas berubah menjadi rubah iblis. Minamino Shuichi akhirnya juga menjadi sekutu dan teman baik Yusuke Urameshi setelah Yusuke membantu menyelamatkan ibu Minamino Shuichi di rumah sakit. Kanata Hongo sebagai Jaganshi Hiei. Hiei adalah saudara kembarnya Yukina. Mereka terlahir dari hibrida antara wanita es dan iblis api laki-laki di luar komunitas Kurimi yang terisolasi. Hiei, bayi laki-laki yang dibuang ke gunung, yang ditakuti sebagai keturunan neraka yang suatu hari nanti akan membawa malapetaka yang kejam ke komunitas Korismi ras wanita es yang semuanya adalah perempuan. Hiei memiliki mata jagan yang diimplan di dahinya yang bisa meningkatkan kekuatan iblisnya ketika dibuka. Hiei juga memiliki kemampuan ilmu pedang yang kuat. Hiei memiliki kepribadian yang dingin dan akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Hiei pernah mencoba mencuri 3 harta rahasia dunia iblis bersama Yoko Kurama. Namun, Hiei mulai berubah setelah bertemu dengan Yusuke Urameshi. Kotone Furukawa sebagai Botan. Botan adalah pemandu dunia roh yang bertugas mengangkut jiwa orang-orang yang telah meninggal ke dunia roh untuk menghadapi penghakiman terakhir mereka. Botan adalah salah satu dari banyak malaikat maut dan teman dekat Yusuke Urameshi. Kemudian, saat Yusuke bekerja sama dengan Kazuma Kuwabara, Jaganshi Hiei, dan Yoko Kurama, Botan juga membantu seluruh tim. Sei Shiraishi sebagai Keiko Yukimura. Keiko Yukimura adalah teman masa kecil, kekasih, dan kemudian menjadi tunangan Yusuke Urameshi. Keita Machida sebagai Konma. Konma adalah putranya Raja Agung Enma, rekan penguasa dan hakim di dunia roh. Konma yang memberi Yusuke Urameshi instruksi untuk menjadi detektif di dunia roh. Ai Mikami sebagai Yukina. Yukina gadis dari komunitas Korime ras wanita es yang mencari saudara kembar laki-lakinya yaitu Jaganshi Hiei. Yukina dan Hiei sudah dipisahkan sejak masih bayi. Tapi Hiei yang sudah mengetahui kalau Yukina adalah saudarinya lebih memilih untuk tidak memberitahu Yukina. Yukina juga disukai oleh Kazuma Kuwabara yang gak mengetahui kalau Yukina saudari kembarnya Hiei. Meiko Kaji sebagai Genkai. Genkai adalah kekasihnya Yongur Toguro saat Yongur Toguro masih menjadi manusia. Genkai, master dari detektif roh Yusuke Urameshi dan juga mentor Kazuma Kuwabara. 50 tahun yang lalu, Genkai, Elder Toguro bersama Yongur Toguro telah membangun sebuah dojo bersama, tempat mereka melatih sejumlah besar murid. Tapi, iblis sudah menghancurkan dojo dan membunuh semua muridnya. Akhirnya, Toguro bersaudara ingin menjadi iblis agar tidak pernah menjadi tua dan terus melatih kekuatannya. Kenichi Takito sebagai Elder Toguro. Kakak Toguro bersaudara yang berubah dari manusia menjadi iblis. Saat menjadi manusia, Elder Toguro memiliki rasa hormat saat mengabdikan hidupnya untuk seni bela diri dan pernah bersama dengan Genkai dan Yongur Toguro mendirikan dojo. Tetapi setelah menjadi iblis, Elder Toguro menjadi rusak, mengakibatkan kepribadiannya menyimpang. Toguro bersaudara bekerja untuk Sakyu. Elder Toguro berbeda dari adik laki-lakinya dalam banyak hal. Elder Toguro sangat sadis, menikmati penyiksaan lawan-lawannya baik secara fisik maupun mental. Elder Toguro sombong dan menyatakan kalau dari dua bersaudara Elder Toguro adalah otaknya, sedangkan Yongur Toguro adalah ototnya.
Elder Toguro tidak sopan, seperti yang ditunjukkan saat Elder Toguro mengejek setelah kematian Genkai. Yang terburuk dan yang membuat Younger Toguro tidak senang karena Elder Toguro tidak memiliki rasa hormat dan terbukti menggunakan taktik curang saat bertarung. Elder Toguro juga mengatakan kalau senang mengingkari janji. Go Ayano sebagai Younger Toguro. Saat masih menjadi manusia, Younger Toguro adalah kekasihnya Genkai. Younger Toguro, Genkai, dan Elder Toguro pernah mendirikan dojo bersama, tapi iblis menghancurkan dojo dan menghabisi semua murid mereka. Meskipun Younger Toguro sudah menjadi iblis, Younger Toguro masih menjadi pria dengan kode kehormatan pribadi dan moral yang kuat, berprinsip, dan bisa diandalkan. Younger Toguro memilih untuk tidak mengambil nyawa siapapun kecuali pekerjaan yang menuntutnya. Dan biasanya, Younger Toguro meminta maaf atas tindakannya setelahnya. Younger Toguro juga sangat loyal kepada majikannya selama masih terikat kontrak. Younger Toguro tidak menyukai individu yang berperilaku tidak terpuji, curang, mengejek, atau tidak mengikuti aturan. Lalu selama final turnamen, Younger Toguro benar-benar menendang Elder Toguro keluar pulau dan menjatuhkan Elder Toguro dengan keras ke laut terdekat dengan satu pukulan keras. Younger Toguro menyatakan kalau telah meninggalkan kemanusiaannya tetapi tidak pernah meninggalkan kehormatannya, dan keinginan terbesarnya adalah terbunuh di turnamen ke-8 di tangan Yusuke Urameshi. Lalu selama persidangannya di dunia roh, Younger Toguro meminta agar dikirim ke neraka untuk menebus dosa-dosanya. Goro Inagaki sebagai Sakyo. Sakyo adalah pemilik tim Toguro dan anggota termuda paling eksentrik dari sindikat kriminal penyelundup setan yang dikenal sebagai Klub Hitam. Hiroya Shimizu sebagai Karasu. Karasu adalah anggota tim Toguro.